bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Warga Desa Bora dihebohkan dengan penemuan tengkorak dan tulang manusia. Seorang remaja hanyut saat mandi di sungai bersama sepupunya. Warga Kelurahan Kumaligon dihebohkan dengan munculnya air berwarna merah. Produksi semua di sini nih. Warga Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dihebohkan dengan munculnya air berwarna merah ke permukaan tanah. Fenomena alam yang tak biasa ini muncul di sejumlah titik di lokasi tersebut. Kejadian itu pun langsung dilaporkan ke UPTD Laboratorium Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol. Tim teknis lingkungan kemudian diterjunkan untuk melakukan penyelidikan awal. Sampel air di lokasi penemuan kemudian diambil untuk diuji di laboratorium. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, belum bisa memastikan apakah perubahan warna air tersebut akibat pencemaran yang bersumber dari limbah industri atau penggunaan bahan kimia di sekitar lokasi. Secara geologis, wilayah tersebut diketahui memiliki kandungan logam tinggi sehingga bisa menyebabkan terjadinya fenomena air berwarna merah. Hasil yang kami dapat di sana itu hasil dari lapangan bahwa pH-nya itu menunjukkan pH basah. Nah, untuk parameter yang lainnya juga menunjukkan bahwa ada kayak COD, kadar oksigennya juga kurang, tapi untuk COD-nya itu dia lumayan tinggi, Pak, sekitar hampir 300-an. Jadi untuk logamnya ini masih sementara kami melakukan analisa. Insya Allah pekan depan mungkin sudah ada hasilnya. Dari hal ini Pak, kalau kami lihat dari lingkungan sekitarnya, kemungkinan karena daerah sini ini banyak mengandung logam Pak, jadi kemungkinan bisa jadi adanya kegiatan pelapukan batuan atau pelapukan pepohonan yang di dalam tanah tersebut Pak. Tapi kami tidak menutup kemungkinan apakah itu ada pencemaran limbah akibat kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitarnya, Pak. Pihak Laboratorium Lingkungan Kabupaten Buol saat ini masih melakukan pemantauan lanjutan dan akan memfokuskan pada pengujian parameter logam serta senyawa organik. Hasil akhir dari pengujian tersebut nantinya diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol sebagai bahan penanganan lebih lanjut. Warga dihimbau tidak panik dan tidak menyebarkan informasi yang meresahkan. Warga juga diminta segera melaporkan jika menemukan fenomena alam serupa di lokasi lain. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Puluhan warga dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis berupa operasi bibir sumbing dan katarak Sabtu pagi. Program tersebut rangkaian kegiatan menyambut Hari Kesehatan 2025. Warga yang menjalani operasi ini terdiri dari 11 pasien bibir sumbing dan 40 penderita katarak. Mereka mengantri di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Sis Al Jufri Palu untuk menunggu jadwal operasi. Setiap pasien akan mendapatkan pelayanan operasi celah bibir dan langit-langit secara gratis. Program bakti sosial tersebut merupakan CSR salah satu perusahaan tambang di Sulawesi Tengah. Sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk dioperasi, masing-masing pasien dilakukan screening alias pemeriksaan kesehatan untuk mengecek status kesehatannya layak untuk menjalani operasi. Makanya tadi saya sebutkan dari 13 ada 11 yang lolos screening memenuhi kriteria. Nah, kami dari pihak Rumah Sakit Al Jufri memang karena rumah sakit ini milik Yayasan Al Berat, kita memang untuk kegiatan-kegiatan bakti sosial itu kita punya konsen ke sana. Gitu. Jadi
kami sangat berbesar hati juga untuk kegiatan-kegiatan ini dilakukan di sini, dan memang sudah beberapa kali nih kegiatan seperti ini dilakukan. Dan komitmen kami dari rumah sakit adalah kita menyiapkan tempat dalam hal ini untuk screening, untuk rawat inap, itu kita siapkan, dan kami membuat pengaturan lah yang bagaimana yang baik supaya juga tidak mengganggu juga alur pasien lain yang masuk. Penerima manfaat mengaku terbantu dengan adanya program operasi bibir sumbing gratis. Apalagi selama ini niat mereka untuk melakukan operasi terhalang dengan biaya. Selain bibir sumbing, sebanyak 40 penderita katarak juga mendapatkan pengobatan dan operasi gratis. Sebelumnya, screening sudah dilakukan sejak 17 April 2025 lalu. Iya, kalau memang tidak dengar kabar kan, tapi alhamdulillah lahir kemarin di rumah sakit, dikasih tahu kabarnya, ini terus diupdate terus. Alhamdulillah. Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu, kalau sebenarnya mandiri dia bisa memakan biaya sampai berapa ya? Kurang lebih ya banyak lah kayaknya Pak, tapi pastinya nggak tahu. Jutaan ya? Iya, jutaan. Kalau ini berarti gratis? Gratis. Membantu, baru cepat juga tuh ini tuh. Kalau macam di rumah sakit kan menunggu BPJS dulu, dari puskesmas dulu, lama tuh. Ini kan tinggal tunggu orang biasa ya, pasien yang mau operasi tuh. Bukan hanya operasi gratis, mereka juga mendapatkan pelayanan pengobatan dan kontrol rutin pasca operasi di Rumah Sakit Sis Al Jufri maupun klinik mitra. Program pelayanan kesehatan gratis ini sebagai wujud kepedulian dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sejumlah seniman di Sulawesi Tengah menggelar pameran seni di Museum Sulawesi Tengah, Kota Palu. Pameran seni yang menampilkan beragam karya ini mengangkat tema unik, mengimajinasikan Sulawesi Tengah dari masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Pameran seni bertajuk Tiba Sebelum Berangkat dikemas dengan tema membayangkan dan menata kembali imajinasi Sulawesi Tengah dalam garis waktu yang berbeda. Ada 11 karya yang menyoroti tentang kekayaan alam, warisan budaya, konflik, hingga strategi bertahan hidup masyarakat. Pameran seni kali ini digelar selama sepekan dan merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-61 Sulawesi Tengah. Pameran ini ramai dikunjungi masyarakat, mulai dari pemuda hingga dewasa. Mereka mengaku tertarik dengan karya-karya yang ditampilkan. Kalau saya sih bersyukur sekali kan, karena ini kan baru ini. Apalagi saya bawa anak-anak sama istri kan. Kalau anak-anak saya ini tertarik sekali dengan hal-hal seperti ini. Jadi artinya sekaligus kita refreshing, kita juga bisa bawa anak-anak untuk belajar kan di sini. Kalau bisa ya sering-seringlah diadakan yang begini. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka dengan ini, kasus-kasus yang terjadi di sini. Kalau saya pribadi artinya kan biasa cuma dengar di media sosial kan. Kalau di sini kan langsung ada sumbernya, bisa baca, datanya pun juga ada jelas. Tuh. Kalau anak-anak saya ini paling lebih tertarik sama suasananya saja. Ya, ketertarikan saya pas masuk di sini ya mengenang masa lalu, kayak itu tadi banonji itu tumbuh padi, banyak lihat kakao, ada yang yang dulunya saya tidak tahu panili dari itu, sudah tahu dari pameran ini. Oh, berarti ada pelajaran juga di sini? Ada pelajaran, maksudnya pengen masalah, apalagi sekarang banyak anak yang tidak tahu tentang sejarah. Semoga semakin sukses terus diadakan supaya anak-anak muda, milenial, anak-anak Gen Z bisa mengetahui sejarah-sejarah masa lalu itu. Para pengunjung bisa menikmati beragam karya yang dihasilkan oleh 10 seniman, mulai dari karya seni lukis, grafis, video, audio, instalasi, hingga proyeksi cahaya. Tak jarang di antara mereka pun mengabadikan momen dengan bersuah foto. Pameran ini berasal atau diurai dari tema besar tentang membayangkan kembali dan mengimajinasikan kembali Sulawesi Tengah dari masa lalu, masa lampau, dan masa sekarang. Pameran ini awalnya diinisiasi dan didukung oleh Lingkar Seni Kabupaten Lestari, sebuah perkumpulan yang bekerja untuk beberapa kabupaten lestari di Indonesia, salah satunya Kabupaten Sigi.
dalam sekaligus merayakan ulang tahun Sulawesi Tengah yang ke-61. Tiba sebelum berangkat adalah pameran yang mengajak 10 seniman yang mengurai cerita-cerita tentang Sulawesi Tengah dari kacamata ekologi, kacamata sosial, dan kelindan konflik yang ada di dalamnya. Melalui pameran ini, seniman ingin menunjukkan perjalanan sejarah Sulawesi Tengah serta kompleksitasnya. Selain menceritakan perjalanan spiritual yang merefleksikan apa yang hilang, tersisa, dan bisa lahir kembali. Sekaligus membuka visi masa depan berbasis pengetahuan lokal dan potensi yang ada. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Diolah dia begini tuh kakao. Oh iya, sorry ini kakao. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.